kamar berada di samping, di atas, di bawah dapur masak, itu nggak boleh mengganggu hoki. Ya, hoki apa yang terganggu? Bukan hoki keberuntungan dalam hal rezeki, tetapi lebih kepada gangguan terhadap kerukunan dan perjodohan. Di mana jodoh anak gadis biasanya menjadi susah kalau dipaksakan dapatnya yang nggak bener. Ruang tidur yang terkoneksi dengan lebih dari satu kamar tidur seringkali menimbulkan masalah pada kesehatan anak. Biasanya anak seringkali merasa gangguan terutama pada daerah kaki. Nah, kalau kita lihat dari usia, seharusnya mereka udah berhasilnya sangat-sangat bagus. Tetapi kalau dia memang posisinya menghadap ke timur, gangguan kesehatan bisa kita khawatir sama anak laki-lakinya gitu. Ya, kesehatan dan keselamatan yang patut dijaga. Malam sahabat Sonora, Jumat malam saatnya Bang Sri menemani Anda malam hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Bapak Kang Hongkian. Langsung saja kita sapa. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam juga Gan Daniel. Bagaimana hari ini sudah banyak yang protes belum dibacakan? Gimana? Sabar ya sahabat Sonora ya, banyak sekali yang bergabung. Semoga malam hari ini giliran Anda yang dibacakan. Gitu ya Pak Kang ya? Ya, begitulah kita berharap semuanya bisa bersabar menunggu antrian. Oh, benar sekali antrian. Termasuk yang di YouTube juga banyak antrian Pak Kang? Ya, begitulah. Ya, tetapi ya sepertinya lebih sabar ketimbang yang bertanya ke Radio Sonora. Kelihatannya sih seperti itu. Semoga semuanya sabar-sabar ya. Gimana Pak Kang? Mari kita mulai dari YouTube. Oke. Tapi sebelumnya saya mau memberitahu kepada sahabat Sonora, terutama yang senantiasa memanfaatkan ramalan show untuk bulanan demi bisnis, video Lun Jigwe. Lun Jigwe itu merupakan era kepanjangan daripada Jigwe. Jadi bulan kedua tambahan untuk rentang waktu 22 Maret hingga 19 April sudah dipublish. Silakan diseksamai. Saya mau membahas sedikit mengenai bagaimana itu Feng Shui. Apa sih tujuan utamanya? Ya, dan perlu diketahui oleh sahabat Sonora bahwa pengondisian dan penataan Feng Shui itu biasanya kan orang selalu berpikir demi bagaimana kita menjadi seorang kaya miliuner gitu ya. Nah, itu memang merupakan salah satu tujuan, tetapi tujuan yang merupakan dampak positif daripada penataan Feng Shui yang berasaskan pada serasi selaras seimbang tersebut, selaras dengan alam semesta. Nah, dengan keselarasan tersebut tentu saja kebutuhan atas batiniah kita, material kita, sejahteranya kita, kemakmurannya kita, ya tentu merupakan tadi sudah disampaikan adalah dampak positif, ya. Namun tujuan utamanya bagaimana kita membuat atau mengondisikan benak kita menjadi setenang mungkin, pikiran kita, perasaan kita, sehingga dengan demikian kita bisa memperoleh apa yang kita idam-idamkan toh. Nah, untuk itu tentu saja kita selalu bisa mengatur waktu kita, di antaranya untuk merefreshingkan diri kita dong ya. Oh iya, betul Pak. Karena itu merupakan satu hal yang sangat berkepatutan. Nah, merefreshingkan diri tujuannya tentunya untuk memperoleh serapan energi dong. Ya, energi vital yang bersifat positif. Nah, rumah pada umumnya memang merupakan salah satu sarana utama untuk melepaskan rasa lelah, bukan begitu juga Gan Daniel? Oh ya,
Nah, dalam konteks ini tentu saja ruang tidur dong yang merupakan hal yang paling penting dan tidak boleh diabaikan, karena ada 3 hal kan, 3 aspek yang penting. Apa aja itu? Pintu utama, ruang tidur utama, dapur. Dan kalau rumah bertingkat tentu saja dibutuhkan juga penataan tangga yang benar ya. Nah, ruang tidur harus memperoleh aliran energi positif yang sebetulnya tidak berbeda dengan tubuh kita sendiri juga, Daniel. Ya, tubuh kita butuh energi positif, di mana energi itu berputar melalui meridian ya. Kalau meridiannya terhambat, wah, penyakit mencuat. Iya dong. Ya, indikasinya bisa kita sendiri merasa nggak sabaran lah, gelisah lah, nggak fokus lah ya. Nah, kita kembali mengenai ruang tidur tadi. Tentu saja topik ruang tidur sebenarnya sudah dibahas ya, baik itu oleh putra saya Kang Sifat, ada video khusus itu ya mengenai ruang tidur utama, dan juga beberapa rekaman acara feng shui kita ya, seperti malam ini toh. Video-videonya tolong diseksamai ya. Untuk itu perlu kita ketahui bahwa apa yang kita bahas ini adalah sifatnya umum. Karena kalau sifatnya khusus, kita harus bertanya dulu tuh data kelahiran anggota keluarga, itu. Nah, terutama ya data kelahiran, tanggal, bulan, tahun, dan jam kelahiran daripada kepala keluarga. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya mau jelaskan dulu apa saja sih yang boleh dan tidak boleh, yang pantangan mengenai ruang tidur juga, Daniel. Misalnya di atas garasi. Oh ya, di atas dapur. Ya, di atas garasi, apalagi di bawahnya tuh nggak boleh. Kenapa nggak boleh di bawahnya garasi juga, Gan? Mengapa kan? Ya, kalau kita bicara di bawah garasi, garasi untuk rumah biasanya nggak ada sih di lantai 2 ya. Ya, susah naikin mobilnya ya, PR ya. Nah, kalau ada di bawah, berarti itu rumahnya ada basement dong. Betul. Nah, basementnya aja udah keliru, apalagi kalau ruang tidur di bawah, di lantai basement, tentu lebih salah lagi ya. Nah, kemudian di bawah, di samping, berhadapan langsung, ataupun di atas dapur, itu juga nggak boleh dong. Ya. Nah, ini ada pertanyaan nih juga, Daniel. Halo. Dari yang meniknamekan dirinya welcome katanya. Oh, namanya welcome. Iya. Hai, welcome. Pada video cara mudah buang hambatan tingkatkan rezeki edisi yang pertama. Kalau bilik saya di bawah kaki dapur masak, sebelah pula toilet, apakah saya susah dapatkan rezeki? Saya seorang bisnismen, tolong cerahkan. Bilik saya ada 3 bilik. Saya tidur di bilik yang ketiga. Bagaimana itu juga, Gan? Aduh, ini di bawah kaki dapur tuh maksudnya apa ya? Ya di bawah dapur kali ya. Jadi dapurnya di lantai 2 gitu kali ya? Betul. Nah, memang itu kan tadi udah dibilang kan, kamar berada di samping, di atas, di bawah dapur masak, itu nggak boleh, mengganggu hoki. Ya, hoki apa yang terganggu? Bukan hoki keberuntungan dalam hal rezeki, tetapi lebih kepada gangguan terhadap kerukunan dan perjodohan. Di mana jodoh anak gadis biasanya menjadi susah kalau dipaksakan dapatnya yang nggak bener gitu ya, nggak bener. Nah, bahkan yang kita khawatir si anak gadis itu jadi gampang dilecehkan ya, bisa sering kali itu dilecehkan. Nah, kemudian dia bilang kamarnya berada di sebelah toilet. Nah, kalau di sebelah toilet itu ya nggak masalah gitu ya. Nah, mau didahului ataupun setelah kamar tidur nggak masalah. Yang jadi masalah kalau di kamar tidur dong. Kamar tidur ada toilet? Iya. Ya, kalau toilet di kamar tidur, nah itu ada ketentuannya dong. Nggak boleh misalnya berhadapan langsung dengan ranjang atau tempat tidur dan lain sebagainya dong. Nanti kita bahas lagi, tapi kita lanjutin dulu deh. Pintu ruang tidur juga nggak boleh langsung berada di bawah jalur menuju ke kamar mandi WC. Jadi misalnya di atas di lantai 2 ada jalur, misalnya semacam akses untuk menuju ke kamar mandi WC. Nah, kemudian ruang tidur kita pintunya di bawah jalur tersebut, ya nggak bagus gitu ya.
Nah, kemudian pintu kamar mandi WC berhadapan langsung dengan ranjang, kan tadi udah dibilang tuh, nggak boleh dong. Betul. Di sampingnya ataupun di hadapannya ya, juga jadi nggak boleh tuh juga kan. Jadi misalnya gini, ini badan ranjang nih, pintunya di samping badan ranjang nggak boleh. Terus di depan ranjang, jadi menghadap kaki ranjang nggak boleh. Di belakang ranjang, jadi ranjangnya nggak nempel sama dinding. Kemudian di belakang ranjang ada pintu WC juga nggak boleh gitu ya. Oke. Nah, Baik. masih boleh lanjut? Masih satu lagi Pak Kang, silakan. Oke, kita lanjut ya. Area di dalam kamar WC, kamar mandi WC, terutama yang di dalam ruang tidur itu juga nggak boleh pengap. Kemarin kita udah bahas tuh, ya. Harus punya ventilasi yang memadai, setidak-tidaknya harus ada. Kemarin kita udah bilang ada Bovenly toh, Iya. atau dipasangkan Saya nggak tahu itu. exhaust tuh ya. Iya. Nah, terus kamar mandi WC di dalam ruang tidur, ya, pantang pula kalau bisa diakses langsung dari luar. Ada 2 pintu kamar mandi tersebut ya. Tetapi bukan connecting antar ruangan kamar tidur. Yang satu dari kamar tidur, yang satu dari Luar. luar. Ya, ini bisa mengakibatkan perselingkuhan, ya. Nah, kemudian ada masih pertanyaan lagi nih. Ini bertanya seputar WC, ditanya oleh Filipus Cahyadi, ya, pada video yang sama, yaitu video cara mudah buang hambatan tingkatkan rezeki edisi pertama. Ya. Malam Pak Kang, mohon pencerahannya. Di dalam satu rumah di lantai 1 ada 2 kamar mandi. Apakah bermasalah? Mohon dijawab Pak Kang. Terima kasih, sukses selalu dan sehat selalu Pak Kang. Terima kasih, mudah-mudahan dan semoga Filipus Cahyadi bersama keluarga pun sehat selalu, sukses selalu. Nah, gimana jawabannya juga Daniel? Di lantai bawah ada 2 kamar mandi. Betul. Nggak apa-apa Pak Kang. Ya nggak apa-apa. Kalau emang orangnya banyak gimana dong? Iya, tidak ada ketentuan memang yang mengatur berapa banyak kamar mandi WC boleh berada di dalam sebuah rumah ya, pada sebuah lantai gitu ya. Asalkan kamar mandi tersebut tidak melanggar pantangan. Misalnya pintu kamar mandi WC-nya berhadapan langsung dengan dapur, berhadapan dengan sesuatu yang dipantangkan, ya tentu saja tidak boleh dong ya. Nah, kalau kita memang berbicara khusus nih juga Daniel, kamar mandi WC memang punya aturan tuh. Jangankan kamar mandi WC, terlebih daripada pintu utama, kamar ruang tidur, dapur, itu ada plotnya masing-masing. Itu kalau kita berbicara khusus gitu ya. Tetapi kalau kita berbicara umum, mau berapa banyak pun di sebuah lantai, di sebuah rumah, kamar mandi WC itu nggak ada pantangannya. Boleh 2, boleh 3, boleh berapapun. Oke. Ya, asal jangan aneh-aneh aja. Kamar tidurnya 2, nanti WC-nya 10, kan aneh juga. Bukan kamar mandi umum mungkin Pak Kang. Ya. Baiklah, kita jeda sebentar Pak Kang. Oke. Baik sahabat Sonora, kita jeda sebentar. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Kita lanjutkan sesi yang kedua, masih menjawab pertanyaan yang dikirimkan melalui YouTube Fungsi Antusias ya, dan juga YouTube Sonora FM 92. Lanjut Pak Kang. Oke, saya lanjutkan juga apa yang boleh dan tidak boleh di ruangan tidur. Kita mau berbicara mengenai posisi tempat tidurnya nih, ranjangnya nih ya. Jamnya. Ranjang ya, terutama bagian kepala ranjang nih.
nggak boleh berada di bawah kamar mandi WC yang berada di lantai atas dong ya. Oke, ya. Kemudian ranjang juga tidak boleh kalau tidak bersandar pada dinding ataupun membelakangi pintu kamar. Jadi kalau posisi ranjang ngegantung nih juga kan, bersandar ke dinding enggak, seperti ada di island gitu. Ya. Nah itu nggak boleh ya. Juga kalau pintu masuk kamar tidur ada di belakang ranjang, nggak boleh ya. Juga sebaiknya kepala ranjang tidak berada di bawah jendela. Oke, ya. Nah, posisi ranjang juga nggak boleh berhadapan langsung dengan pintu ruang tidur. Kemarin juga kita udah bilang tuh. Jadi kalau pintu dibuka langsung lihat ranjangnya, Itu nggak boleh. notok gitu ya. Nggak boleh. Jadi kepala ranjang harus berada pada sudut diagonal terjauh dari pintu ruang tidur ya. Juga ranjang nggak boleh dikondisikan vertikal terhadap jalan di mana pintu utama berada gitu kan. Nah, berkaitan dengan itu nih juga kan, Ya. ada Sinta MJ. Hai, Cinta. Ya, Juragin Sinta bertanya pada video cara mudah buang efek negatif raih kesuksesan. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam. Posisi rumah saya berada di hook menghadap ke timur katanya. Jalan gang tuh, timur itu jalan gang. Sedangkan jalan raya utama berada di posisi utara. Jarang sih yang bikin begitu ya. Iya. Jadi ngadep ke timur, ternyata di depan tuh gang kecil. Jalan besarnya ada di samping kiri itu, di utara ya. Nah, saya mau bertanya terkait peletakan feng shui ranjang yang benar. Bagaimana ya? Acuannya jalan raya atau jalan gang, dia bilang. Terima kasih Pak Kang, salam sehat, bahagia selalu. Menurut Anda bagaimana juga Gan Daniel? Menurut saya berdasarkan pintu utamanya. Kalau pintu utamanya di timur berarti didasarkan pada jalan yang di depan pintu utama. Betul sekali. Lulus. Buka itu acara sendiri ya Pak Kang? Betul. Mengacu pada di manakah pintu utama rumah tersebut berada ya. Ya. Jadi kalau pintu utamanya menghadap ke jalan ke gang, ya ke gang itulah yang nggak boleh itu posisi ranjang dihadapkan atau membelakangi ya. Jadi posisi ranjang itu harus berhadapan atau membelakangi jalan raya yang besar ya. Ya. Nah itu untuk menjawab pertanyaan Sinta MJ Juragin ya. Nah masih posisi ranjang juga nih ditanyakan oleh Noviana Susanti Billy. Pada video yang sama, malam Pak Kang mau tanya kalau posisi rumah hadap timur, posisi ranjang yang bagus sebaiknya hadap mana? Terima kasih. Waduh. Nah, ini juga harus bersandar kepada pintu dong. Nah, kalau pintunya misalnya dia ke timur, pintunya dihadapkan ke selatan atau enggak. Tetapi di selatan di utara itu nggak ada pintu, nggak ada jalanan. Berbeda dengan tadi juga Sinta MJ, di kiri kanan ada jalan juga toh. Ya. Ini nggak ada jalan, tapi pintu utama digeser berhadap ke utara atau ke selatan. Yang jadi patokan adalah jalan di depan rumah, gitu ya. Jadi jangan memasang tempat tidur ranjang menghadap atau membelakangi jalan di depan rumah ya. Tapi selain daripada itu perlu dipedulikan pula oleh Juragin Noviana Susanti bahwa ketentuan pintu masuk ke dalam kamar tidur terhadap ranjang pun harus dipedulikan. Jangan misalnya seperti tadi ranjangnya kemudian menotok ke pintu masuk, juga nggak boleh. Jadi pantangan-pantangan lainnya juga tolong dipedulikan, diindahkan juga ya. Saya lanjut. Di depan apalagi di atas pada langit-langit nih juga Daniel, boleh nggak ada cermin di atas ranjang? Ya nggak boleh. Jadi mau asik gitu ya sambil tidur bisa melihat diri di langit-langit. Ya, juga di depan ranjang nggak boleh ada cermin. Kenapa sih nggak boleh juga Daniel? Kaget itu Pak Kang kalau bangun ya kan? Ya karena juga cermin itu menyerap energi, memantulkan energi. Bahkan seringkali orang yang depan ranjangnya ada cermin itu seringkali mimpinya nggak bagus ya, mimpi-mimpi jelek ya, mimpi buruk ya. Sebaiknya jangan deh. Nah kemudian di bawah ataupun di belakang ranjang
banyak tumpukan barang, boleh nggak? Jangan. Nggak boleh juga, karena tumpukan barang yang tidak teratur akan menimbulkan energi negatif, ya kan? Saci. Jadi kecuali ditumpuk secara teratur itu boleh, ya. Di lemari itu boleh ya. Nah, dan juga seperti sering kali kita bilang, di atas area ranjang nggak boleh ada drop ceiling dong ya. Nggak ada boleh bagian-bagian yang tajam yang menusuk ke arah ranjang. Ya. Nah, yang juga harus diperhatikan nih, ya, oleh orang tua pada umumnya, ruang tidur yang terkoneksi dengan lebih dari satu kamar tidur boleh nggak juga kan? Ruang tidur yang terkoneksi lebih dari satu kamar tidur sebaiknya jangan, Pak. Sering kali menimbulkan masalah pada kesehatan anak. Biasanya anak sering kali merasa gangguan terutama pada daerah kaki, ya. Oh gitu. Iya, jadi tolonglah kalau mau, memang sayang anak nih, tapi abang semua dikonek-konek. Iya. Jangan ya. Oke. Nah, terus kemudian satu lagi, pintu ruang tidur termasuk koneksinya itu, kemudian lupa nih karena udah terkoneksi, terus anak udah gede, lupa nih, ditutup pakai lemari, jadi pintu itu menjadi pintu mati, boleh nggak? Jangan, kalau mau ditutup ya ditutup sekalian. Nah, kalau ditutupnya dengan cara Ditambal. dicopot kusennya, Ya. ditambal dengan dinding ya. Ya. Ya, apakah itu dinding bata ataukah dinding triplek, terserah. Yang penting kusennya dicopot terlebih dahulu, toh. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan yang berbeda dari konteks topik kita nih juga kan. Saya mau jawab, boleh? Dibacakan setelah jeda boleh, Pak Kang ya? Boleh ya? Nah, kita bacakan lebih lanjut setelah jeda biar nggak kepotong, sahabat Sonora. Feng bersama dengan Bapak Kang Hong Chan hadir setiap hari Jumat sampai dengan jam 8 malam. Kita masih membacakan pertanyaan dari YouTube Feng Shui Enthusiast. Silakan Pak Kang. Oke, ini ada pertanyaan yang dikirim oleh pihak penerbit. Rupanya ada beberapa pertanyaan yang boleh dibilang senada gitu ya. Ditanyakan oleh pembaca buku. Di salah satunya adalah Red White. Nickname Red White bertanya pada video cara mudah buang efek negatif raih kesuksesan. Sore Pak Kang, nilai saya di buku Pak Kang 4 katanya. Bolehkah buka usaha di tahun ini dengan nilai 4? Saya sio monyet logam. Tahun lalu di tahun macan nilai saya 5. Tetapi lagi ciong. Tahun ini sudah tidak ciong, tetapi nilainya menurun, nilai keberuntungannya nih ya menurun. Boleh nggak sih dengan nilai 4 buka usaha juga Gan Daniel? Boleh. Asal betul. Hebat. Besok udah mesti bikin satu sesi tanya jawab. Nah, yang membedakan antara nilai 4 ketika selaras dan 5 ketika ciong adalah bahwa ketika ciong nilainya 5 atau lebih, itu menandakan bahwa orang tersebut ya sedang akan dilanda masalah gitu ya, degaan masalah yang bisa aja bertubi-tubi ya, tergantung ciongnya apa, ciong kecil apa ciong besar, kan ada tuh berbeda-beda ya. Nah, kalau siomonya tahun lalu memang termasuk yang ciong besar dong. Tetapi dengan nilai yang di atas minimal 5 atau di atasnya, relatif keberuntungannya cukup baik. Jadi apapun masalah jangan dihindari dihadapi. Karena apa? Karena peluangnya masih boleh dibilang lumayan atau cukup bagus gitu ya, atau lebih daripada itu. Nah, ketika selaras nilainya di bawah 5, hati-hati ketika jalan mulus tau-taunya kejeblos gitu ya.
Itu aja yang harus diwaspadai, jangan sembrono kita. Nah, oleh sebab itu maka kita selalu menyarankan untuk peduli juga pada ramalan tahunan maupun ramalan bulanannya gitu ya. Supaya jangan sampai ada jeblosan tadi kemudian ditabrak langsung, jeblos juga. Iya, Nah, betul. tetapi kalau untuk memulai usaha baru, silakan, nggak ada pantangan ya. Yang penting tidak ciong ya. Mudah-mudahan dengan ini semua sahabat Sonora jadi lebih mengerti ya, lebih paham. Oke, siap. Baiklah. Giliran saya sekarang? Iya dong. Oke, saya lanjutkan kalau begitu berkaitan dengan ciong. Ini ada Andre, Pak kan? Andre, Ya, Alpha Nancy Delta Romeo Echo. oke. Leonardi, Andre Leonardi. Andre Leonardi. London Echo Oscar Nancy Alfa Romeo Delta India. Oke. Andre Leonardi, betul ya. Oke. Tanggal lahirnya tanggal 16 Tanggal 16, bulan Desember 12 iya, tahun 1956. 1956. Jamnya jam 2 dini hari. Oke. Bangun rumah tahun 2001, Pak Kang. Bangun rumah tahun 2001. Ternyata ciong. Tahun 2001 tahun ular ya, Ciong. Rumah telah terbangun dan ditempati sampai saat ini. Ya, Bagaimana cara mensiasati agar ciongnya hilang pengaruhnya, Pak Kang? sudah hilang. Gimana? Sudah hilang. Oh, sudah hilang. Ya dari 2001, sekarang 2023 ya. 22 tahun. Iya, jadi dia paling enggak 12 tahun udah hilang gitu ya. Oke. Ya, jadi dia akan bertahap tuh hilang gitu ya. Dia akan berkurang ya. Tidak Jadi ciongnya ya. iya, tetapi kalau memang di dalamnya penataannya keliru, ya nggak hilang juga gitu. Oke, si dampak ciongnya hilang, urusan di dalam rumahnya beda lagi nih. Beda lagi, ya kalau itu kekeliruannya banyak ya nggak hilang-hilang dia nanti ya, karena dia akan jadi permanen itu ciong. Jadi bukan karena kemudian dia ciong tuh selamanya menjadi ciong, dia akan susut perlahan-lahan, tetapi kekeliruan di dalamnya itu akan menjadi satu masalah yang jadi membuat permanen ciong tadi. Oke, baik. Kemudian saya lanjutkan dengan Pak Sugiono. Selamat malam. Sierra Ultra Golf India Oscar Nancy Oscar. Oke. Ini nggak ada tanggal lahirnya. Bertanya, oke. Jadi pernah dengar Pak Kang, jika pagar seberang rumah runcing-runcing dan mengarah ke rumah kita perlu pasang cermin. Kalau kenanya hanya seperdelapan lebar rumah kita, apakah tetap perlu pasang cermin? Sebaiknya yang kenanya itulah kita pasang gitu ya. Kalau memang jaraknya dekat ya tentunya jadi masalah. Nah sekarang bagian mana? Apakah dia jelaskan tuh yang kenanya di bagian sebelah mana? Enggak, Pak, macam hanya seperdelapan dan Nah, iya, seperdelapannya tuh aja gitu misalnya ya. iya di mana gitu ya. Saya bertanya ini supaya saya mau bertanya juga bagian itu kira-kira dampak buruknya dirasakan enggak sih gitu. Oh, oke. Ya, tetapi kalau memang kita ada satu masalah, apalagi itu adalah penyakit gitu ya, atau masalah yang krusial, ya sebaiknya pasang cermin lah menghadap ke sudut lancip tadi. Oh, bagian yang kena itu saja. Betul. Oh, jadi kalau yang seperdelapan baik. Lebih jelas ya Pak Sugiono ya. Misalnya gini. Lebar rumah kita tetap pasang cermin di bagian itunya. Begini juga kan, misalnya rumahnya 8 meter. 8 meter. Yang kena semeter dong kalau seperdelapan. Betul. Bukan berarti kemudian pasang cerminnya semeter. Oh, oke. Jadi, Ya, pokoknya pasang cerminnya misalnya cukuplah 30 kali 30 cm atau 20 kali 20 cm. Tetapi pada pertengahan yang kena itu loh di mana diarahkan ke bagian sudut lancip tadi gitu. oh, oke. Baik. Siap, begitu. Semoga menjawab Pak Sugiono. Kemudian saya teruskan dengan Steven, Pak kan? Steven. Ya. Sierra Tango Echo Victor Echo Nancy. Oke. Oh, masih kecil ternyata. Tanggal 20 Tanggal 20 bulan 5 bulan 5 tahun
2006 jam 12 lebih 18 siang. jam 12 Lebih 18. Oh, di bukan kecil dong, udah usia produktif nih. Ya kalau 17. hitungannya 17, tapi hitungan feng shui 18. Kenapa kalau 2000 saya merasa dia masih kecil ya? Oke, baik. Yang ditanyakan bidang usaha Pak kan? Kesehatan juga perlu warna baju tertentu kan? Ya, kalau bidang bisnis yang paling cocok ada dua ya, tapi saya berharap Steven lebih menggeluti bidang kayu ya. Ya. Bidang kayu yang ada logamnya boleh gitu ya. Misalnya kalau kita bikin itulah mebel-mebel kan ada kayunya, ada besinya gitu ya, ada logamnya itu boleh. Tapi kalau kita berpikir satu di antara dua itu, tentu kayu yang kita lebih harus fokus gitu ya. Kemudian handicapnya ya dia tanya. Kesehatan Pak. Kesehatan, jaga masalah liver ya. Jadi jangan sampai tidur terlalu malam, jangan begadang ya. Juga makanan-makanan berminyak juga tolong dihindari ya. Makanan yang pahit-pahit juga dikurangi. Karena Steven hobi bener sama yang pahit-pahit gitu ya. Sama yang pedas-pedas. Keduanya itu harus dikurangi ya. Nah jaga juga. Jaga juga pencernaannya dan cukuplah yang minum. Baju yang sebaiknya dipakai adalah warna hijau dan ketika santai-santai yang gelap-gelap gitu. Yang gelap-gelap. Oke, baik. Semoga menjawab Steven. Kita jeda sebentar Pak kan? Oke. Berlanjut sesi yang selanjutnya, sahabat Sonora, kita lanjutkan dengan Agustinus Renaldi bahkan. Agustinus Renaldi, nama ini kayaknya nggak Agustinus asing. Alpha Golf Ultra Sierra Tango India Nancy Ultra Sierra spasi Renaldi. Oke. Romeo Echo Nancy Alpha London Delta India. Oke. Ya? Baik. Tanggal 28 bahkan? Ya. Bulan 8 Ya. tahun 2000. Tahun 2000. Ya, jamnya jam 5 lebih 5 pagi. Jam 5 lebih 5 pagi ya, kenapa? Ini karir bidang apa untuk kedepannya gitu Pak? Itu saja pertanyaannya. Kedepannya sebaiknya menggeluti bidang yang berunsur kayu dominan, tanah dominan, atau campuran daripada keduanya itu. Kayu, tanah, atau campurannya. Iya. Oke, baik. Itu saja Renaldi. Baiklah, saya teruskan selanjutnya dengan Yen Fuk, Pak kan? Yen. Fuk. Ya. Yellow Echo Nancy spasi Fanta Ultra Kilo. Oke. Ini laki-laki. Ya. Tanggal 23. 23. Bulan 8. Iya. Tahun 88. Oke. Jamnya jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Kemudian ada Chin Siu, tapi ini saya nggak tahu ini apanya, istrinya atau oke. Chin Siu Pak kan? Iya. Di Hotel India Nancy spasi Sierra India Ultra. Oke. Tanggal 7. Tanggal 7. Bulan 7. Bulan 7. Tahun 90. Tahun 90. Jamnya jam 1 siang. Iya. Ya, itu istrinya Pak. Oke. Pertanyaannya, sama-sama usaha toko bangunan Pak Kang. Jualannya pasir, semen, kayu, cat, dan alat-alat tukang. Bidang bahan bangunan pada prinsipnya cocok, terutama kalau digeluti bersamaan. Wah, pas berarti ini Pak Kang ya. Oke. Kemudian
kemudian arah rumah, rumah dan toko menghadap ke timur, Pak Kang. Itu yang bikin keliru. Oke, baiknya. Sebaiknya menghadap ke selatan atau ke barat, gitu ya. Oke, sebaiknya menghadap ke selatan atau ke barat. Ya, padahal ini sedang bangun rumah dari tahun lalu, rencananya pindah tahun ini, rumahnya juga menghadap ke timur, Pak Kang. Jadi sebaiknya selatan atau ke barat ya? Iya. Oke. Handicap kami berdua, Pak Kang, dan apa yang perlu diperhatikan? Dua-duanya harus jaga kesehatan liver dan ginjal ya, pinggang gitu ya. Nah, kalau untuk istrinya itu pencernaan dia harus dijaga gitu ya. Kalau bidang masalah bisnis ya, hoki gitu ya, dalam mengendalikan keuangan, Yan Fuk ini harus betul-betul lebih teliti gitu ya. Memang orangnya cermat, disiplin, tetapi dalam mengelola keuangan dia gampang bocor gitu ya. Jadi sebaiknya dikelola bersamaan dan persetujuan daripada istri gitu ya. Nah, tetapi untuk istrinya ya juga jangan terlalu ngepel megang duitnya. Terlalu apa, Pak Kang, Mas? Terlalu hemat gitu ya. Oke. Kalau hemat berlebihan kan nggak enak dibilang ya. Iya, iya. Dan juga hindari keras kepalanya dan juga temperamentalnya, gampang marahnya harus dikelola. Kalau itu bisa dilakukan, tentu kedua-duanya hokinya menjadi sangat besar gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari usia, seharusnya mereka udah berhasilnya sangat-sangat bagus. Tetapi kalau dia memang posisinya menghadap ke timur dan tidak punya anak laki-laki, ya mungkin keberhasilannya kelihatannya oke gitu ya. Tetapi kalau gangguan kesehatan bisa kita khawatir sama anak laki-lakinya gitu. Ya, kesehatan dan keselamatan yang patut dijaga. Jadi sebaiknya kalau rumahnya itu menghadap ke timur, mendingan dijual lagi aja. Cari yang selatan atau apa jadi Pak, utara ya? Ke barat. Barat atau selatan ya? Iya. Baiklah, semoga cukup jelas. Saya teruskan dengan Alvan, Pak Kang. Alvan. Ya, Alfa Fanta Alfa Nancy. Oke. Tanggal 30. Tanggal 30. Bulan 6. Tanggal 30 bulan 6. Tahun 82. Tahun 82. Jamnya jam 19. Jam 19 ya. Istrinya atas nama Vina, Victor India Nancy Alfa. Ya. Tanggal 13. Tanggal 13. Bulan 11. Bulan 11. Tahun 88. Oke. Jamnya 2:50. 2:50 ya. Oke, rumah hadap utara, Pak Kang? Rumah hadap ke utara bagus. Bagus, ini barusan pindah rumah. Hadap utara tanggal 21 September 2022 jam 11.30. Semoga cakep ya. Kemudian usahanya sekarang buka toko handphone, Pak Kang? Toko handphone maju kalau dipegang selalu oleh suaminya. Vina sebaiknya jangan mengambil keputusan penting. Oke, jadi kalau Apan toko handphone, oke. Kalau Vinanya Pak Kang mau usaha sendiri? Kalau mau usaha sendiri sebaiknya banyak ini, api oke, tanah oke, air oke, pilih aja deh. Ya, boleh juga campurannya gitu ya. Gimana Pak Kang, Pak? Boleh juga campuran daripada campuran. ketiga unsur itu. Banyak sekali dong. Kemudian kamar utama, kamar lagi nih. Di kamar utama ada cermin di samping ranjang. Di samping ranjang, kalaupun ada efek negatif itu kecil sekali ya. Jadi nggak apa-apa ya? Nggak masalah. Nggak masalah. Kemudian satu lagi, kalau di depan ada selokan, pas di depan pintu utama, jaraknya 5 meter dari pintu utama, Pak Kang. Ya. Apakah harus dipasangi cermin cembung di atas pintu? Selokan, semua rumah depannya pasti ada selokan, no? Biasanya sih. Iya, jadi masalahnya kenapa? Biarin aja gitu ya, Pak Kang? Iya. Asal enggak. Kalau misalnya selokannya mampet, Pak Kang? Nah, kalau selokannya mampet ya harus segera dibenahi dong ya. Nggak usah ditanya. Tapi kebersihan kata itu ya. Memang kan air terlalu lancar, deras sekali, itu jelek buat feng shui. Air yang stuck juga jelek buat feng shui. Ya. Baiklah. Semoga menjawab ya, Pak
siapa tadi namanya, Avan dan juga istri. Baiklah, tidak 1 menit Pak, kita sudahi saja daripada nanti nggak selesai. Minggu depan akan ada lagi Feng Shui setiap hari Jumat jam 7 sampai dengan jam 8 malam. Pak, ada yang mau disampaikan dulu untuk sahabat-sahabat Sonora, monggo. Selamat menjalankan ibadah puasa, mungkin kita besok minggu depan sudah puasa loh Pak. Oh iya, kita ucapkan dahulu selamat berpuasa. Kita berharap yang berpuasa itu punya tekad yang kuat sehingga dapat memenangkan puasanya, ya. Nah, berkaitan dengan Feng Shui, tentu saja kita berharap apa yang disampaikan pada hari ini, walaupun sebagiannya tentu saja sudah kita sampaikan sebelumnya, mudah-mudahan lebih mudah dicerna, dan dengan demikian kekeliruan yang selama ini dirasakan atau dialami berdampak buruk terhadap keluarga bisa kita minimalkan dong ya. Nah, kalau dampak buruk bisa kita minimalkan, keberuntungan dengan sendirinya akan meningkat. Seperti tadi juga dikatakan bahwa kalau kita itu ciong kemudian membangun rumah, itu memang tidak selamanya juga ya ciong itu akan menderak kita sepanjang penataan di bagian dalam betul-betul kita kendalikan, kita tata dengan baik dan benar. Nah, untuk itu tentu saja jangan bosan, bukannya kita berharap supaya orang selalu menonton kita punya kemudian viewernya meningkat, tetapi ini tuh demi kepentingan Anda yang menyimaknya tentunya ya. Nah, kalau Anda sukses, kita semua bahagia ya Juragan Daniel ya. Nah, jadi jangan segan-segan untuk menonton kembali video-video yang sudah dipublish dan mudah-mudahan kesemuanya itu memberikan manfaat yang baik buat para sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Baiklah, kita pamit di sini Pak Kang, selamat malam. Selamat malam Juragan Daniel, sampai minggu depan, sukses selalu.